Kemudian dengan suara yang agak berat dia ngomong, Saya juga bisa ngaji seperti itu. lebih kaget lagi saya. Saya ngomong sama makhluk yang tinggi besar itu, wahai makhluk Allah, saya tidak takut sama Anda, saya hanya takut kepada Allah. Kalau nyampe tanahnya ini diambil dan sedikit dikasih bumbu ya, artinya mungkin ya bumbunya dengan mantra ya, itu untuk kejahatan. Khususnya yang diperlukan di sini untuk orang-orang tukang santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Kita masih berada di chapter Cirebon nih. Nah, kali ini Ki Bayan, seorang praktisi energi dan supranatural, yang akan mengisahkan sebuah cerita di saat beliau sedang menangani jenazah yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Banyak keanehan, banyak kejadian ganjil yang dialami. Seperti apa mencekamnya cerita dari Ki Bayan ini? Ini dia kisahnya. Kita langsung menuju Cirebon bersama Mang Ei yang sudah ada di sana. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim yang masih berada di kota Cirebon. Kami akan menghadirkan cerita yang lain lagi. Yang ini adalah kenapa jenazah yang meninggal pada Jumat Kliwon harus dijaga selama 7 hari. Apa yang akan terjadi jika tidak dijaga nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ki Bayan. Sobat MM, saya Mang Ei dan tim berada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Karangdawa. Baiklah, kita menuju ke Ki Bayan yang akan menceritakan kisah mistis. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum Ki Bayan. Waalaikumsalam. Gimana Ki Bayan? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Ki Bayan ini kegiatannya masih seperti dulu atau sudah berubah? Masih seperti dulu, Masih penjual kuliner. Kuliner, baiklah. Masih sering mengobati orang-orang yang perlu ditolong mungkin? Ya sewaktu-waktu mungkin ada ya. Seminggu bisa 2-3 kali. Dan itu pun dengan sukarela ya? Ya. Memang tidak dikhususkan untuk itu. Tidak dikhususkan untuk istilahnya mengobati atau menolong di sini. Yang sangat saya inginkan cuma semacam kepuasan batin ya, untuk bisa menolong sesama. Ya. Dan menambah ibadah mungkin ya. Ya. Baiklah, Ki Bayan bilang tadi jenazah apabila meninggal di malam Jumat Kliwon itu harus dijaga. Iya. Kenapa harus ditunggu dan ada efek apa kalau tidak ditunggu? Gitu. Silakan Ki Bayan. Jadi begini Kang Ei, Ya. Kejadiannya sekitar tahun 2015 ya. Pada waktu itu pada hari Kamis ya, saya sedang duduk di rumah sekitar jam 5 sore. Ketika itu tiba-tiba datanglah satu teman saya yang ada di Kabupaten Cirebon, jelasnya dari desa Karangdawa. Dia ngobrol-ngobrol dengan saya. Kemudian selang beberapa menit dia bercerita bahwa salah satu daripada
keluarganya itu meninggal dunia. Jadi dengan datangnya ke saya, beliau ini minta bantuan ke saya. Artinya untuk bisa diajak ke sana untuk menjaga kuburan. Ya sudah, kata saya, kalau memang nanti ya, berarti kalau sudah menjelang asar itu udah masuk hari Jumat. Nah, berarti kan otomatis itu pas bertepatan sekali dengan malam Jumat Kliwon. Akhirnya sekitar habis maghrib berangkatlah saya ke sana, ke desa Karangdawa. Mungkin sekitar setengah jam ya, saya dalam perjalanan nyampelah di tempat teman saya, dan kebetulan teman saya juga lagi istilahnya ada di rumah. Kemudian ngobrol-ngobrol sampai menjelang isya. Pada waktu itu saya berpesan kepada teman saya, tolong cari dan sediakan apa yang saya minta gitu. Pertama, satu tangkai ya daun kelor, kemudian satu tangkai daun bidara, dan juga usahakan ada jengkol dan juga pete. Mungkin sama ya, pete ya. Itu tolong disediain paling enggak satu tangkai. Nah, setelah berucap seperti itu, saya sholat isya ya, memasuki sholat isya, selesai, saya wiridan sebentar. Akhirnya teman saya datang, dia membawa apa yang tadi sempat saya pesan di sebuah baki. Nah, ditaruh di situ. Setelah peralatan dari situ udah saya rasa cukup cukup komplit, saya berangkat itu ditemani dengan teman saya. Nah, sesampainya di pekuburan umum, ternyata di situ memang sudah ada yang menunggu. Mungkin dari tetangga sebelah itu ada 4 orang. Nah, akhirnya saya datang ke situ, ngobrol-ngobrol. Selang waktu sekitar 2 jam ya, jam 9-an 2 orang nih pulang. Mungkin ya istilahnya apa ya, gantian gitulah, mungkin gantian. Jadi 2 orang nih pulang, tinggal teman saya dan juga ada yang 2 nih nggak ikut pulang, dia nemenin. Di hari pertama itu dari apa yang saya rasakan nih, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Artinya tuh hal-hal kejadian yang berhubungan dengan, ya tahu sendiri kalau di kuburan kan seperti apa ya, yang menyeramkan itu nggak ada. Hari pertama sampai saya ngobrol sampai pagi, tong subuh di situ saya berpulang, bawalah peralatan apa dibawa pulang. Dan sampai di rumah saya istirahat. Saya lanjutin di waktu hari yang kedua, sama saya juga harus ngelihat dulu apa yang tadi kemarin saya pesen ya, mungkin ada tambahan kayak korek gitu. Nah, menjelang sholat isya saya berangkat lagi dengan teman saya. Seperti biasa ada 4 orang di situ menunggu giliran untuk berjaga. Pada waktu
menjelang sekitar pukul setengah 9 itu tiba-tiba datanglah segerombolan makhluk malam, mungkin sejenis kelelawar ya, itu di atas, cuit 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 cuit, wah bising sekali, betul-betul bising, karena jumlahnya di sini sudah bukan puluhan lagi, mungkin ratusan. Otomatis nih kayak teman-teman saya yang ada di situ mungkin ya merasa apa ya, deg-degan juga gitu, karena nggak biasanya gitu hal seperti itu, sampai segerombolan makhluk-makhluk malam ini berterbangan di atas kepala kita. Itu sampai ada yang ngumpet di pohon, ada yang jongkok gitu, sampai nggak ada yang berani sampai berdiri aja tuh, sampai nggak berani, itu takut kesambar. Saya tahu sendiri makhluk seperti itu dia punya kuku yang sangat tajam, jadi takut istilahnya bisa ngegores muka atau mata ya. Nah itu jadi rata-ratanya pada duduk. Nah selang beberapa waktu habis itu sunyi, seperti nggak ada kehidupan, baik suara jangkrik nggak ada, suara kodok juga nggak ada, itu betul-betul sunyi, nggak ada suara daun jatuh pun ya, itu kayaknya nggak ada, sepi, sangat sepi, begitu tenang. Angin juga kayaknya biasanya ada ya, sepoi-sepoi gitu, di malam kedua ini nggak ada sama sekali. Pas menjelang kurang lebih setengah 11 ya, itu tiba-tiba dari mana ya, mungkin kalau dihitung dari arah utara gitu, itu ada segumpal asap ya, segumpal asap itu melintas berjarak sekitar 10 meter. Nah itu nyampe yang lagi tiduran nih, anak-anak kan kita di bawah ini ya, pakai tikar, itu sampai ngumpul semua, saking takutnya ya, masing-masing itu ngelihat, sedangkan penerangan waktu itu cuma memakai ini patromak, dan juga ada di sebelah kiri saya tuh ada api unggun yang kecil ya, itu untuk mungkin pengusir nyamuk lah. Itu dia melintas, memang kalau dilihat dari bentuk ya, itu nggak mencerminkan bentuk apa gitu, cuma itu si asap nih berjalan sangat pelan sekali gitu Kang Ei, sehingga dari teman-teman saya yang waktu itu hadir pada ketakutan. Itu baru asap, akhirnya dia semakin jauh dan menghilang. Dan setelah menghilang, teman-teman saya nih ngobrol lagi seperti biasa. Pas menjelang tank 12, karena waktu itu ya ada yang bawa jam sih, jadi saya bisa mengetahui waktunya ya. Itu ada orang ketawanya seperti perempuan, suaranya halus ya. Jadi suara halus ini walaupun pelan, tapi di telinga nih seperti menusuk-nusuk gitu. Kecil tapi sungguh menusuk. Itu spontan yang dua ini lari karena mungkin nggak tahan ya mendengar satu ketawa perempuan. Dia lari, nggak tahu nih lari ini pulang atau kemana, karena posisinya cahaya patromak
nggak terlalu jauh ya sinarnya tuh. Jadi arahnya ya memang arah pulang gitu. Yang dua nih mungkin pikir saya ya sudahlah pulang, dan ini masih tinggal berempat. Tiba-tiba jarak sekitar mungkin antara 25 meter itu nampaklah satu sosok. Saya belum bisa memastikan apakah ini sosok daripada apa yang tadi tertawa atau bukan. Sebab setelah menampakkan sosoknya, itu suara dari yang ketawa ini hilang. Nah, itu dia lagi seperti orang selendek ya di batang pohon, dengan dia menarik-narik rambutnya yang panjang ya. Ini kalau muka kayaknya udah nggak bisa dilihat lagi karena posisinya nih memang remang-remang gitu dari pancaran lampu patromak di sini. Dia lagi narik-narik, nggak tahu nih nyari apa atau gatal atau nggak ngerti lah. Nah, itu lama sekali. Mungkin ada sekitar 15 menit. Nah, kalau yang dua sini teman saya nih, ada yang ngaji, ada yang wiridan gitu. Tapi tetap aja dia nggak mau menghilang. Tetap sosoknya seperti orang berbaju putih ya, berambut panjang nyampe ke mata kaki si baju putihnya tuh, sampai ke mata kaki. Itu 15 menit nggak menghilang. Artinya walaupun di sini ada salah satu temen di samping saya ini sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya sudah, pikir saya, mungkin dia nggak kedengeran ataupun apa ya, dia tetap masih ada di situ. Tiba-tiba terbersit dalam hati saya ingin coba berinteraksi dengan dia. Nah, akhirnya saya coba bangun, teman saya yang ngajak, dia nanya ke saya, ini mau kemana Ki? Sebentar, kata saya itu. Saya coba ingin berinteraksi dengan makhluk yang ada di sana. Tolong jangan kemana-mana, kata saya itu. Apapun yang terjadi. Ya sudah Ki, kalau memang Aki ngomong seperti itu, saya nurut. Pas saya deketin, itu dari jarak sekitar 25 meter ya, itu saya jalan pelan-pelan ya, itu kurang lebih jaraknya tinggal 10 meteran. Nah, di sini saya merasakan ada satu energi yang membentur dada saya ini semakin berat ya. Kalau kita berjalan di air sekitar mungkin 1 meter ya, itu akan pelan gerakan kita. Nah, di situ ini makhluk apa gitu pikir saya, karena nggak begitu jelas. Makanya saya penasaran, memberanikan diri, ingin coba berinteraksi dengan makhluk tersebut. Cuma waktu itu saya tahan, terus kira-kira nyampe agak dekat lah. Itu saya pelan, saya deketin, nyampe sekitar 5 meteran. Di situ dia menghilang. Dia menghilang dengan dengan pelan. Itu transparan, dia pelan hilangnya tuh. Jadi enggak sekaligus dia langsung menghilang. Nah, ya sudah,
kalau memang dia sudah menghilang, pikir saya tuh, saya balik lagi. Ya, kita ngobrol lagi di hari yang kedua ya. Nyampe jam 1, jam 2, nggak ada halangan waktu itu, nggak. Nyampe subuh. Setelah subuh kami tinggal berempat menyatakan ya memang harus pulang. Tugasnya udah selesai ya, udah menjelang subuh nih, boleh pulang. Nah, saya nggak berpikir yang 2 ini kemana gitu. Kita pulang aja. Besok siangnya saya dapat informasi dari warga, itu yang 2 ternyata nyampe nyasar dan tidur di tempat pondok penyimpanan keranda. Itu yang saya dengar paginya tuh. Akhirnya berbondong-bondong di situ. Dia ternyata ya memang lelap sekali tidurnya, nggak ngerti. Padahal waktu itu dia dalam keadaan ketakutan. Setelah pagi sekitar jam 7-an, bareng-bareng nih temen-temen nanyain. Ternyata yang kedua orang ini cerita. Setelah larinya dari situ ya memang kasihan sih ya. Ini yang namanya lutut nih pada berdarah. Dia jatuh karena larinya nggak nggak aturan. Terus jalannya tuh gelap sekali, jadi dia sempat jatuh bangun. Ternyata si makhluk itu dia menghadang di depan 2 orang ini. Jadi karena rasa takutnya ini, dia nyari perlindungan di pondok atau saung tempat orang berteduh di situ. Dia takut pulang, akhirnya ya dia tidur di situ sampai pagi. Nah, itu kan hari kedua ya. Saya pulang, istirahat. Ya otomatis karena malamnya begadang, jadi tidurnya saya benar-benar pulas. Di hari yang ketiga itu saya berangkat lagi dari rumah sekitar jam 6:30 dengan membawa motor. Dan seperti biasa mungkin sekitar setengah jam. Nah, saya pas datang ke rumah temen, saya sholat isya terlebih dahulu. Nah, baru saya berangkat lagi dengan teman saya. Ya singkat kata ya, waktu itu seperti biasa bikin api unggun gitu, sambil ngobrol, sambil ngopi. Itu waktu nggak terasa. Waktu itu sekitar jam 10-an. Itu udara betul-betul sangat dingin sekali ya waktu itu. Pas lagi dingin-dinginnya di situ, itu saya dan juga teman-teman dikagetkan dengan hadirnya asap di masing-masing kuburan, Kang E. Jadi dari dalam kuburan ini itu keluar asap warna putih ya, keluar itu. Dan anehnya asap ini itu enggak langsung terbang ke atas ya atau langsung menghilang. Ini enggak, justru asapnya di sini dia ngambang di sekitar hampir di atas kepala kita. Si asap tuh berkumpul seolah-olah. Sampai dalam hati saya, ini aneh, ini nggak wajar menurut saya. Cuma kalau saya ceritakan kepada teman-teman yang pada malam hari itu, di hari yang ketiga, mungkin mereka akan berpikir yang macam-macam, sehingga kemungkinan besar hatinya menjadi ciut. Akhirnya ya saya pendam sendiri.
saya biarkan apa yang jadi unek-unek saya. Cuma dalam hati saya itu sesuatu yang janggal dan sangat janggal sekali. Itu berlangsung sekitar mungkin antara sejaman ya, asap itu berkumpul. Sampai saya coba berzikir dalam hati ya, ini apa gitu. Menjelang 1 jam kemudian, pelan-pelan si asap ini menghilang dan hati saya juga merasa lega. Leganya di sini dari teman-teman saya yang di samping kanan gitu, nggak ada yang lari. Artinya mungkin semua komando ada di saya. Mungkin tenang aja katanya, ada Kibayan. Jadi mereka merasa tegar hatinya tuh. Nah, waktu berjalan sekitar pukul 12:30 itu terjadi lagi satu bentuk-bentuk keanehan. Udara di sekitar situ ya, itu sangat dingin sekali. Bahkan dari teman-teman saya yang pada ngobrol tuh yang keluar tuh asap saking dinginnya, sampai menyalakan istilahnya tuh api unggun untuk supaya ya agak mendingan. Tapi nyatanya masih tetap terasa dingin yang sangat luar biasa. Pikir saya, astagfirullahaladzim, ini apa lagi? Tapi dalam hati saya tetap satu, saya harus kuat. Dan juga kepada teman-teman, ini jangan sampai ada yang terpisah seperti kejadian yang kemarin, di saat semua merasakan dingin yang luar biasa. Itu datanglah angin yang sangat kencang, Kang Hei. Sangat kencang sekali. Itu sampai daun-daun nih pada rontok. Wah, ditambah dengan udara yang dingin ini menggigil betul-betul, sampai nih kita berlima di situ tangan dideketin ke api unggun ya. Diusahakan ini jangan sampai padam ya. Itu berjalan sekitar 1 jam. Nah, habis itu biasa normal kembali menjelang pukul 3 dini hari ya. Itu udah saya merasa tenang karena cuacanya begitu tenang kembali. Dan pada waktu itu saya dan juga teman-teman ada perasaan kecut ya. Kalau nyampe cuaca dingin ini mencapai menjelang subuh, mungkin ya nggak tahu lah. Ini yang namanya kita ngobrol itu sampai keluar asap, itu menandakan satu dingin yang luar biasa. Mungkin nggak tahu berapa derajat ya sampai terjadi seperti itu. Dan menjelang subuh seperti biasa saya bergegas sambil beberes ya, saya pulang. Nah, menjelang hari yang keempat ini lebih dahsyat lagi, Kang Heri. Dikala itu waktu menunjukkan sekitar jam 12. Itu dari sudut kiri dan juga dari sudut kanan, ini bayangan-bayangan putih seperti dia saling bergantian gitu, tukar tempat
semacam sesosok makhluk yang berbentuk seperti kain yang terbang. Nah, di situ anak yang 4 ini itu sampai berpelukan saking takutnya melihat daripada bayangan-bayangan kain yang terbang ini. Dan saya juga merasakan energi yang yang ngelempar ke diri saya, juga sempat bisa merasakan ini, sehingga napas saya agak sedikit terganggu. Itu karena benturan daripada energi yang makhluk itu punya berbenturan dengan energi yang saya punya. Itu saya sampai merasa sesak. Itu selang 1 jam kemudian si makhluk tersebut dia menghilang. Dalam hati saya ini saya nggak bisa tukar pikiran kalau memang seperti itu, dan saya harus bisa menelannya sendiri. Kalaupun saya nanti bertukar pikiran kepada teman saya, otomatis teman saya ini akan berpikiran yang membuat dia akan gemetar gitu. Diperkirakan ya seperti itu, Kang Ei. Nah, setelah itu sekitar jam 2 itu saya dikagetkan oleh sosok penampakan makhluk yang tinggi besar, itu berwarna hijau. Jadi dari kaki nyampe ke kepala berwarna hijau. Di sini dada berbulu dengan taring yang menjorok keluar, dan dia juga mempunyai satu tanduk ya. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu dia tertawa, posisinya itu sekitar 10 meter di depan kita. Itu sampai yang 2 itu langsung istilahnya tuh jatuh pingsan. Semua menyaksikan kehadiran si makhluk gaib itu. Sampai ini teman saya sendiri tuh karena mungkin saking takutnya dia sampai kencing, Kang Ei. Itu takutnya luar biasa ya. Dia merasakan takut. Dan saya sendiri ya, waktu itu juga sebetulnya sih takut di sini, takut saya lari. Seandainya waktu itu saya ini lari, ini mungkin secara spontan yang tinggal 2 berarti temen ya, yang 2-nya nih udah udah semaput ya, karena saking takutnya. Mungkin kalau sayanya lari lagi ya sudah. Jadi saya kuatkan diri. Nah, di situ saya mungkin ini pengujian yang paling sangat luar biasa ya. Itu hawanya, ada hawa panas yang saya rasakan tuh, yang sempat istilahnya lewat ke muka tuh terasa panas. Ini dadanya semakin sesek, dada saya melihat makhluk yang sangat tinggi dan sangat besar. Saya bingung di situ. Akhirnya si teman saya sini, karena mungkin dia tuh melihat saya tegar, tidak menampakkan ekspresi takut, dia ngaji. Terutama dia ngaji surat An-Nas, terus sampai surat Kulhu, dan yang terakhir teman saya ngaji ayat kursi. Nah, itu dia bukannya takut, si makhluk tersebut malah tertawa dengan suara yang sangat menggelegar, bikin ini jantung saya ini sampai deg-degan lebih cepat dari biasanya, Kang Ei.
itu pikir teman saya dengan membaca Anas, Al-Ikhlas ataupun ayat kursi dengan harapan si makhluk ini takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Berarti kalau memang dengan bacaan-bacaan tersebut, dengan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dia tidak menghilang, berarti dia punya, kalau di alam manusia dia sudah punya istilahnya pangkat lah. Dia sudah punya berbagai macam keilmuan. Dia tertawa, kemudian dengan suara yang agak berat dia ngomong, Saya juga bisa. katanya. Lebih kaget lagi saya. Saya juga bisa ngaji seperti itu. Apa nggak ciut tukang Hei? Itu ciut hati saya. Sampai saya nih lupa dengan bekal-bekal yang kemarin sudah saya siapin. Lama-lama saya coba bisa menenangkan diri. Ini gimana ini cara ngatasinya makhluk seperti ini? Dan kesimpulan saya tahu bahwa si makhluk ini ada yang mengendalikan. Dia menghendaki rombongan kita ini, dia berharap supaya cepat pergi. Itu yang dia inginkan. Sampai teman saya diulang-ulang terus ngajinya. Dia juga sama, dia tertawa, mungkin mentertawakan kita atau gimana ya. Saya jadi bingung. Sampai saya ingat, saya coba pegang ranting-ranting daripada itu yang kemarin pesen sama temen, daun kelor dan juga daun bidara. Saya keprak-keprakin ke pohon atau ke bawah, gak ada reaksi sama sekali. Sampai yang namanya itu jengkol sama petai itu di situ saya tumbuk supaya harum baunya ini kemana-mana, pikir saya tuh. Itu juga nggak mempan, dia nggak berpengaruh, malah kelihatannya dia tuh semakin meledek kita. Akhirnya saya berpikir. Akhirnya di situ saya menemukan, saya ingat pepatah ataupun kata-kata orang tua. Memang makhluk-makhluk seperti itu ada kalanya ya untuk membaca ayat kursi ataupun Al-Ikhlas, dia bisa. Itu waktu itu saya memberanikan diri supaya jangan sampai mental saya nih jadi down gitu. Saya memberanikan diri, saya ngomong sama makhluk yang tinggi besar itu, wahai makhluk Allah, saya tidak takut sama Anda, saya hanya takut kepada Allah. Sekarang kamu adalah makhluk Allah dan saya juga adalah makhluk Allah. Itu Allah menciptakan bangsa kamu dan bangsa saya semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi buat apa artinya daripada memperpanjang dosa. Nah, selesai saya mengucapkan itu, saya coba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai istilahnya tuh sampai habis. Nah, di situ saya melihat satu bentuk perubahan. Dari awalnya dia tuh menyeramkan ya, dia sampai mengeluarkan taring dengan mata yang melotot besar dan kelihatan agak menyala. Itu dia menampakkan keredupan. Artinya tuh di situ mungkin dia berpikir kita sesama makhluk ya,
diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Kalaupun istilahnya akan menambah dosa, ini mengganggu sesama makhluk. Mungkin dari situ dia berpikir, akhirnya dengan sukarela dia menghilang. Setelah dia itu menghilang, saya coba bangunin 2 teman yang pingsan. Saya bangunin, gak bangun-bangun. Pikir saya itu gimana gitu, cari air, saya cipratin, akhirnya siuman. Alhamdulillah, yuk bangun. Akhirnya saya ajak ngobrol, saya coba tuangin air hangat ya, buat supaya lebih fresh lagi. Nah, itu di hari yang keempat, dan waktu itu menjelang pukul 3 itu sudah kelihatan agak tenang suasananya, tidak ada penampakan, tidak ada angin. Akhirnya datang waktunya subuh. Ya seperti biasa, saya beberes peralatan, kemudian saya pulang. Nah, paginya saya ngobrol, saya berpesan untuk hari yang kelima, tolong yang berteman dengan saya cukup 1, dan nanti kata saya itu yang 3 itu harus keliling. Saya minta seperti itu, sebab menurut saya ini ada sesuatu yang sangat janggal. Sepertinya ini makhluk ini dikendalikan oleh sesuatu. Mungkin ada orang-orang pintar yang bisa menaklukkan makhluk-makhluk seperti itu, supaya dari kita ini cepat pulang atau merasa takut ya. Dengan begitu dia bisa leluasa mengambil dari apa yang ada di kubur ini. Saya berpesan seperti itu, selesai ya, saya pulang. Nah, udah saya istirahat, nyampe duhur ya, seperti biasa saya sholat duhur dulu, kemudian pengen menjelang asar saya langsung berangkat ke sana. Dan kebetulan teman saya ini lagi ada keperluan ya, jadi saya nunggu. Nah, itu setelah kumpul semua waktu itu ya, jelang asar udah pada kumpul semua, saya ngobrol. Jadi ini semacam kayak briefing atau apa ya, saya kasih tahu dulu, saya punya feeling ya, memang itu yang diharapkan makhluk tersebut, supaya kita ini meninggalkan kuburan tersebut. Jadi siapa menemenin saya di situ berdua, kemudian nanti yang 3 ini harus ronda. Itu waktunya sampai dibagi, dan siapa-siapa yang mau monggo diatur sendiri. Akhirnya sepakat. Nah, menjelang habis isya, singkatnya waktu ya, saya langsung berangkat ke kuburan. Ya seperti biasa, yang tugasnya tadi sudah direncanakan seperti itu, masing-masing sudah punya tugas. Akhirnya udah menjelang waktu menunjukkan pukul 11, itu tiba-tiba dari kelima orang ini terasa ngantuk yang sangat luar biasa. Ini percaya nggak Kang Hei, itu sampai saya nih nyari biting. Maksudnya apa? Ini supaya ngeganjel kelopak mata saya, Kang Hei, supaya saya jangan sampai ngantuk dan tidur. Itu aja. Itu sampai berjalan 1 jam. Ini bahkan yang 3 orang di situ udah pada tidur, Kang Hei, dan saya juga nggak berani membangunkan. Biarlah semuanya istilahnya saya
anggap dilawan sendiri. Itu 1 jam kemudian tuh si ngantuk berangsur-angsur hilang. Nah, di situ baru yang 3 ini juga nih udah hampir parah nih, sebentar lagi mungkin tidur. Saya bangunin, saya siram pakai air. Nah, akhirnya mereka bangun kembali. Saya suruh apalah gitu, suruh minum atau suruh makan kiranya supaya seger gitu. Suruh keliling. Saya pesan keliling, ketemu orang, siapapun yang ada di sekitar sini, kata saya itu. Tidak orang kenal ataupun yang tidak kenal, tangkap, bawa ke sini, kata saya itu. Nah, yang satu ada yang bawa kayu, yang satu lagi ada yang bawa bambu, hanya yang 3 ini keliling. Nah, di situ sementara ya saya dengan teman saya nih masih tetap nungguin kuburan. Itu mungkin dari yang ketiga ini dia keliling muter di area pekuburan umum itu. Sekitar 2 jam kemudian itu 3 orang dari yang saya suruh keliling itu datang. Nah, akhirnya ngobrol. Apa? Saya tanya, apa yang terjadi setelah kalian ini keliling? Jadi gini Ki, itu di sana, di ujung sana ya, ada sebuah pohon, itu ada semacam pedupaan yang masih menyala. Terus gimana? Ya sudahlah, ada pedupaan yang masih menyala, berarti otomatis di situ ada orang. Itu saya nggak mikir panjang lagi Ki. Itu yang ada di situ ada kelapa muda, terus di atasnya ada telur dan banyak lagi yang lain tuh. Saya acak-acak Ki, saya tendang semuanya. Mungkin yang empunya di situ sudah tahu lebih dulu. Artinya sebelum yang mereka bertiga ini nyampe lah, yang naro itu mungkin dia sudah pergi. Tapi yang jelas dari sisa-sisa yang tidak sempat mereka bawa itu udah diacak-acak, ditendang, diinjak-injak sampai amburadul. Jadi ternyata memang feeling saya ternyata benar bahwa ada seseorang yang menghendaki ya, itu di antara kelima yang menjaga kuburan di situ menghendaki supaya merasa takut dan meninggalkan. Begitu Kang Hei ceritanya. Cuma sayang sekali ini pelakunya tidak sempat bisa ditangkap. Nah itu cerita dari pengalaman saya Kang Hei, menjaga kuburan orang yang mati di malam Jumat Kliwon. Itu baru hari kelima. Ya. Hari ke-6 dan ke-7-nya gimana? Hari ke-6 dan ke-7 itu memang sudah saya jalankan dan akhirnya tidak ada masalah atau gangguan apapun. Setelah istilahnya itu sesuatu yang diobrak-abrik oleh ketiga teman saya tadi, itu sudah tidak ada hal-hal yang menakutkan. Jadi aman sampai 7 hari gitu. Jadi ternyata ini kerjaan makhluk gaib yang disuruh manusia Ya. untuk menakuti mereka yang menunggu jenazah yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Di malam Jumat Kliwon.
keistimewaannya harus dijaga itu kenapa Ki? Jadi begini Kang Ei ya, itu saya sempat dikasih tahu sama orang-orang tua yang sudah mendahului kita ya. Jadi memang kuburan itu yang orang mati di malam Jumat Kliwon itu banyak yang ngincer. Artinya apa banyak yang ngincer di sini? Kalau sampai kosong ya, nggak ada yang nunggu, itu jangankan untuk kain kafannya, tanah kuburannya di situ ini kalau diambil ya sama orang yang tidak bertanggung jawab, ini dahsyat sekali kekuatannya. Ya mudah-mudahan ini sih hanya sekedar omongan daripada orang-orang tua dahulu. Jadi orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon itu jangankan untuk lawannya, untuk tanahnya aja tidak boleh ada yang ngambil. Permasalahannya yaitu pertama, kalau nyampe tanahnya ini diambil dan sedikit dikasih bumbu ya, artinya mungkin ya bumbunya dengan mantra ya, itu untuk kejahatan. Khususnya yang diperlukan di sini untuk orang-orang tukang santet. Nah ini si tanah kuburan ini dapat menghancurkan usaha, dia dapat menghancurkan rumah tangga. Kalau sempat dilemparin ke depan rumahnya ini, wah sangat luar biasa ini jahatnya. Baru tanah. Kemudian kalau nyampe si kain kafan ini diambil ya, ini tentunya untuk semacam maling atau garong ya. Nah itu diritualin sedikit, dia dapat menghilang Kang E, dengan kekuatan daripada kain kafan tersebut. Dan itu untuk untuk yang ngiket-ngiket di sini, kalau diambil ya itu bisa untuk kekebalan, tapi tentunya dengan proses ada bumbunya lah gitu. Nah, mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu tentang hal tersebut ya, itu kurang lebihnya Kang I, wejangan dari orang-orang tua dahulu. Makanya di sini di Cirebon khususnya baik kota ataupun kabupaten, itu hal seperti ini ya harus dijaga selama 7 hari 7 malam. Kalau siang nggak masalah Kang I. Ini ya itu nggak pengaruh kalau siang hari diambil. Ini khususnya di malam hari sampai menjelang subuh. Itu yang sempat saya dapat wejangan dari orang-orang tua dulu. Dan itu memang terbukti ya? Ya, memang terbukti. Ternyata dari apa yang saya alami itu ada orang yang ngincer. Itu kalau istilah jin, dia punya kekuatan yang luar biasa itu. Sampai bisa ditaklukin. Dia punya ilmu yang sangat tinggi. Apalagi dengan ditambah dengan kalau sampai keambil ini kain kafannya, wah bisa dibayangin Kang I. Kalau organ-organ tubuh itu enggak? Kalau organ tubuh ini beda lagi ya. Ini saya kira kalau dibicarakan kurang etis lah ya, kurang etis. Jadi cukup itunya aja lah. Tubuhnya itu ada fungsinya ya? Iya, ada khususnya untuk sesuatu yang negatif. Jadi mereka itu mencurinya dengan cara mengirimkan sosok-sosok yang membuat takut para penunggu kuburan tersebut. Kirim sosok-sosok yang sekiranya membuat kita nih yang menunggu ketakutan. Itu halus sekali, tidak terang-terangan, sangat halus. Baik Ki, terima kasih sudah bercerita kepada kami dan terima kasih sudah hadir bersama kami di MM Channel. Ya. Semoga Aki selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat MM, demikianlah cerita untuk hari ini.
dari kota Cirebon. Terima kasih kepada Kibayan. Kita jumpa lagi dengan cerita yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.